secara astronomis yang disebut apa? Letak astronomis. Apa letak astronomis ini? Letak yang didasarkan pada ilmu astronomis dengan memperhatikan garis lintang dan garis bujur. Apa garis lintang, apa garis bujur? Kemarin sudah disinggung bahwa garis lintang ini garis hayal di permukaan bumi yang posisinya melintang timur barat. Sementara garis bujur atau bahasa lainnya disebut garis meridian, yaitu garis yang membujur antara utara selatan atau garis yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Lihat skema di depan di papan tulis hitam ini. Kemarin kita sudah membicarakan bahwa kalau dasarkan pada posisi astronomis, permukaan bumi ini berdasarkan letak astronomisnya terbagi menjadi beberapa bagian yang dibikin garis-garis secara hayal. Kenyataannya tidak ada ya, kalau ada garis menuntisari empatnya, tapi ini hanya garis hayal. Ini yang disebut garis lintang, posisinya melintang timur barat atau membagi wilayah utara dengan wilayah selatan. Maka garis lintang ini membagi belahan bumi menjadi belahan utara dan belahan selatan, sehingga kita mengenal ada lintang utara, ada lintang selatan. Sementara garis bujur, garis yang membagi belahan bumi menjadi bagian barat dan timur, sehingga ada bujur barat, ada bujur timur. Derajatnya kemarin kita sudah bicarakan. Hanya posisi garis astronomis ini berpengaruh terhadap keadaan letak. Saya sering mengatakan bahwa di sini ada wilayah, ada beberapa bagian, tengah, depan, belakang. Wilayah depan, wilayah tengah, wilayah belakang itu akan berpengaruh terhadap keadaan. Bagaimana cara belajar orang-orang, anak-anak yang duduknya di depan dengan di tengah dengan di belakang berbeda. Bagaimana nih kondisi kelas antara bagian depan, bagian tengah, bagian belakang juga berbeda. Karena apa? Memang letak ini mempengaruhi baik secara fisik alamiah maupun secara non fisik. Misalnya perilaku manusia. Nah, gitu kan. Nah, sekarang dampak dari garis astronomis atau letak astronomis ini berdasarkan posisi lintang ini di wilayah Indonesia ini berpengaruh terhadap misalnya iklim. Sementara garis yang atau posisi yang didasarkan pada garis bujur itu berpengaruh terhadap keadaan waktu. Saya tanya, Indonesia itu beriklim apa? Tropis. Indonesia beriklim tropis. Tropisnya iklim di Indonesia ini akibat dari posisi lintang. Kita tahu Indonesia ini secara lintang berada di 6 derajat LU sampai 11 derajat LS. Artinya Indonesia ini dilalui garis khatulistiwa. Salah satu pengertian dari garis khatulistiwa ini garis tempat matahari beredar. Ya, di sini kalau ini garis khatulistiwa, Indonesia jelas dilalui garis khatulistiwa. Kita sering dengar itu. Berarti matahari ini beredarnya di sini di atas wilayah Indonesia. Maka wajar kalau iklim di Indonesia panas karena persis di bawah tempat beredarnya matahari. Nah, itu alasan kenapa Indonesia beriklim panas. Kan kalau iklim matahari ini satu tropis, adanya di tengah. Makin ke utara atau makin ke selatan, iklimnya itu subtropis. Ke utara ke selatan lagi iklimnya sedang. Makin ke utara ke selatan sampai ke lingkar kutub, iklimnya iklim dingin. Karena apa? Makin jauh jaraknya dari matahari.
Nah itu alasan kenapa Indonesia beriklim tropis akibat posisi lintang. Masih ingat di Indonesia ada berapa wilayah waktu? Tiga. Pinter. Wilayah waktu yang tiga ini bukan pengaruh lintang, tapi akibat dari letak meridian atau letak bujur geografis. Nah, Indonesia berdasarkan posisi bujurnya berada di 95 BT bujur timur sampai 141. Kita akan aplikasikan sekarang. Kalau Indonesia berada pada 9 BT 141 di sini misalnya di sket ini 95 141 derajat. Nah, kita analisa sekarang. Kenapa di Indonesia ada tiga wilayah waktu? Kenapa waktu Bandung, waktu Jakarta dengan Singapura sama, tapi dengan ujung pandang berbeda padahal ada dalam satu negara? Politis tidak berpengaruh terhadap waktu, tapi yang berpengaruh terhadap waktu itu letak bujur astronomis. Oke, mari kita simak sekarang. Kalau titik barat di 95 BT, titik timur di 141 BT, berarti bentangan wilayah Indonesia dari titik barat di Pulau W ya sebelah barat Aceh sampai ke Merauke. Segera ke berapa panjangnya? 95 141 46 derajat. Dah, kita analisa kenapa sampai ada tiga wilayah waktu. Yang 46 derajat ini kita bisa temukan alasannya. Bumi itu bulat, jarak bentuk yang bulat berapa derajat? 360. Nah, waktu yang tadi pengaruh dari posisi bujur geografik, jarak 360 derajat ini ditempuh dalam satu kali rotasi bumi 24 jam. Oh, berarti 1 jam waktu di bumi menempuh jarak berapa? 15 derajat. Artinya, kalau bentangan Indonesia dari barat ke timur 46 derajat, kalau 1 jamnya menempuh waktu 15 derajat, berarti wilayah waktu di Indonesia ada 3. Kan logikanya ke sana. Sehingga lahirlah waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Nah, ini yang menyebabkan kenapa di Indonesia ada 3 wilayah waktu. Kenapa waktu di Jakarta beda dengan waktu di ujung pandang misalnya. Kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita misalnya mau berangkat ke satu daerah yang ada di Indonesia Timur, kalau kita ingin datang jam sekian, perhitungan berangkat harus jam sekian. Nah, jadi tidak bisa tanpa logika, ada logikanya. Kita sudah tahu sekarang kenapa di Indonesia itu ada 3 wilayah waktu, karena bentangan bujur geografik Indonesia yang 46 derajat. Kenapa waktu Jakarta, waktu Bandung dengan waktu Singapura sama? Karena ada dalam bujur geografik yang sama, tapi antara Medan, Jakarta dengan ujung pandang dengan Irian berbeda, maka waktunya berbeda. Nah, kalau kita lihat sket di sini, ini Malaysia, di sini kan Singapura di sini ya, artinya berada dalam wilayah bujur geografik yang sama dengan Indonesia bagian barat. Pantas waktunya sama. Jadi politis, administratif tidak berpengaruh terhadap waktu. Yang berpengaruh terhadap waktu itu apa? Bujur geografik. Nah, itu satu. Sekarang kita aplikasikan nih misalnya. Kita harus tahu menentukan waktu. Kita harus tahu menentukan posisi. Contoh, kalau kita dari Jakarta
mau pergi ke ujung pandang. Jika lama perjalanan 4 jam, kalau kita berangkat dari Jakarta jam 10 waktu Indonesia Barat, kira-kira nyampe ke ujung pandang berapa? Berangkat dari Jakarta di Indonesia bagian Barat, perjalanan 4 jam, sampai di ujung pandang jam berapa? Kan biasanya kalau bicara berangkat jam berapa, lama perjalanan berangkat tinggal ditambahkan gitu kan. Kalau 10 ditambah 4 apa benar? Di ujung pandang kita nyampe nya jam 14, jam 2 waktu setempat. Tidak. Masa ulah dihitung gimana? Kita ini dari Jakarta pergi, ini wilayah Indonesia Barat, pergi ke ujung pandang wilayah Indonesia Timur. Kalau berangkat jam 10, lama perjalanan 4 jam, jam berapa datang ke ujung pandang dengan waktu setempat? Tadi kita sudah ngobrol beda waktu. Jam berapa? Jam berapa? Kan kalau dari Cirelek pergi ke Majalengka, dari Cirelek jam 10, lama perjalanan ngedobrak jalan kaki 4 jam, berarti nyampe ke Majalengka jam berapa? Jam 2, jam 14-nya. Tapi ke ujung pandang mah tidak seperti itu. Nah, jam berapa? Kalau dari Jakarta jam 10, lama perjalanan 4 jam, nyampe ke sini jam berapa? Kan tadi kita sudah bicara ada wilayah waktu yang 3 wilayah. Di mana tiap waktu ini bedanya 1 jam. Nah, Aina maka jawab sabara, jam berapa? Jam 16. Kan 10 ditambah 4 atau jam 16 ya? Cuma 14 kan? Tapi kan tidak 14 jawabannya, tapi berapa? 16. Di mana? Karena kita konversi dulu. Kalau di sini jam 10, di sini jam 11 kan, di sini jam 12. Ditambah perjalanan 4 jam, maka jam 4.16 kita sampai. Bukan sih kan aneh, ada aneh sebetulnya. Maunya berangkat jam 10, lama perjalanan 4 jam, terus jadi jam 12, karena ketika kita berangkat jam 10 di Jakarta, di ujung pandangnya sudah jam 12. Gitu ya. Jadi kalau kita mau ke Bali aja, kita mesti nyetel jam kita ditambah 1 jam, karena Bali itu ada di Indonesia Tengah. Pintar. Nah, ini satu gambaran bahwa kita bisa tahu kondisi waktu di suatu daerah bukan karena lintang, tapi karena bujur geografi. Kalau lintang pengaruhnya ke iklim. Indonesia beriklim tropis, Indonesia beriklim panas karena memang di bawah tempat beredarnya matahari, pantas iklimnya panas. Kalau di Jepang kan bukan iklim tropis tapi iklim subtropis. Atau itu. Yang kedua, kita juga bisa mengetahui letak suatu tempat dari keadaan waktu, karena jarak dengan waktu dengan tempat itu saling berhubung. Nah, contoh misalnya seperti ini. Kalau kita berangkat dari Sabang jam 10 juga, pergi ke suatu tempat di arah barat, nyampe ke tempat tersebut jam 12. Dengan lama perjalanan misalnya 4 jam juga, berarti wilayah yang dituju yang adanya di sebelah barat dari wilayah Indonesia terletak pada wilayah bujur geografi berapa?
kantun dikumakeun. Tinggal diperhitungkan. Kalau di sini jam 10 berangkat selama 4 jam. Ternyata nyampe ke sini jam 12 kan pamingetan mas 10 tambah opat kan 14 nya. Kok 4 jam tapi selisihnya cuma 2 jam. Kira-kira ada di wilayah mana itu? Berarti kan kita tinggal seperti ini saja. Kalau misalnya 4 jam, berarti kalau di sini jam 10 ditambah 4 jam, di sini berapa? Jam 14 harusnya kan. Tapi karena beda waktu 2 jam, artinya ketika di sini jam 10, di sini mah baru jam 8 gitu kan. Artinya kita ini perginya ke arah mana? Ke arah barat. Pinter. Nah, maka di situ kita bisa menyimpulkan tempat tujuan kita ini ada di Indonesia bagian barat. Lupa di Bandung, lupa di Bogor. Bergantung nanti posisi geografiknya akan lebih jelas. Nah, ini dari situlah bahwa letak astronomis ini punya pengaruh terhadap keadaan, pengaruh ke waktu karena letak bujur geografik, pengaruh ke iklim karena letak lintang geografik. Bagus. Disitulah kenapa kita mengenal kenyataannya waktu Indonesia bervariasi. Padahal ada di wilayah politik yang sama. Kunaonnya dengan Singapura yang beda negara waktunya sama karena memang bujur geografiknya ada di wilayah yang sama. Satu itu kemarin kalau